Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam Muhammad. Buya, izin bertanya, kan sekarang sedang ramai bela Palestina, bahkan di sosial media banyak netizen Indonesia yang menyerang kolom komentar akun sosial media IDF atau tentara Israel dengan hujatan, caci maki, bahkan dengan doa yang jelek. Bahkan ada yang sampai meneror keluarganya. Mereka juga menyebutnya sebagai julid fi sabilillah. Hal tersebut ternyata berhasil melemahkan mental tentara Israel. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya dengan komentar dan doa jelek di sosial media seperti itu? Apakah diperbolehkan karena Zionis musuh Islam dan diharapkan bisa membantu Palestina dengan menjatuhkan mental tentara Israel melalui sosial media? Atau kita tetap tidak boleh menghujat musuh Islam? Mohon pencerahannya Buya, syukron. Yang pertama adalah, jika ada orang berbuat zalim yang sangat berlebihan, kita boleh mendoakan dengan doa, dengan keyakinan bahwasanya mereka memang melakukan kezaliman. Nah, sama ini kan sudah sangat jelas. Tentunya doa kita harus spesial, doakan orang-orang Israel yang zalim itu. Dan begitu, yang enggak zalim enggak masuk dalam doa ini. Yang berbuat zalim ya Allah hancurkan, sah. Adapun masalah mencaci, itu beda dengan menjelaskan tentang kejahatan seseorang. Syaitan itu tidak, kalau kita ingin mengusir syaitan, kita tidak ajarkan mencaci syaitan, dasar kau syaitan, nggak ada begitu. Tapi kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mencaci, kita tanya faedahnya apa mencaci. Kalau menjelaskan tentang kejahatannya, itu yang menjadikan mental mereka runtuh tuh karena sadar bahasanya dia jahat, dan akan membuka mata orang-orang yang selama ini tertipu bahasanya ini jahat. Akan tetapi kalau kita hanya mengandalkan cacian, mungkin sebagian orang sudah tidak tertarik dengan cacian kita, sehingga tidak terlalu peduli, tidak ingin tahu yang sesungguhnya. Karena apa? Kita sudah mulai mencaci dan mengolok. Tapi menjelaskan tentang kejahatannya penting. Baik, ada yang lebih penting dari itu semuanya. Jangan kita hanya sibuk mencaci. Kalau mendoakan agar semoga Allah memberikan pertolongan pada kaum muslimin Palestina, oleh semoga Allah menghancurkan mereka yang berbuat zalim, sah-sah. Ada contoh kunut nazilah yang disebutkan adalah kisahnya seperti itu. Waktu beberapa qurra penghafal Quran yang meninggal, lalu Nabi mendoakan pembunuhnya, sah. Akan tapi kalau Anda akan mencaci, sejauh mana efek kebaikan yang akan kembali kepada Islam itu sendiri? Kalau menjelaskan kejahatan, nah ini zamannya media, cukup Anda jelaskan bahwasanya kejahatan Israel terjadi sekarang begini, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan sebagainya. Itu tersentuh hati orang yang mendengar. Jadi ini pilihan yang paling penting. Adapun mencaci, apa mereka tuh apakah peduli dengan cacian? Mereka tidak peduli dengan cacian. Mereka tuh takut kalau ternyata kejahatannya diekspos sehingga dunia melek seperti hari ini. Dulu belum ada, media tidak semacam ini. Sekarang banyak terbuka, negeri-negeri yang semula mendukung Israel sekarang sudah berbalik. Kenapa? Lihat, itu karena melihat kenyataan, bukan dengan cacian. Ya, setan pun tidak perlu Anda caci. Maka kalau kita setan, bahkan dalam riwayat disebutkan kalau setan kita caci tambah gede mereka. Tapi kalau audzubillah yang kecil dan hilang. Jadi lebih baik kalau kita menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan, ekspos berita-berita ini. Kemudian tambah doa semoga Allah memberikan kekuatan kepada kaum muslim yang ada di Palestina, dan ini adalah semoga Allah menghidupkan hati kita dan sebagainya sehingga kita mendukung. Sehingga mungkin orang-orang Yahudi sendiri mendengar ini, wah, sadar. Tapi kalau dengan caci maki, kadang-kadang sudah tutup dengan cacian kita, sehingga yang akhirnya membuat reaksi berubah, bukan ingin merenung. Orang jahat di samping rumah kita caci dengan cacian, maka dia akan mereaksi cacian kita, bukan dia merenung untuk bisa sadar. Ini adalah himbauan seperti ini. Ini ada betul. Kemudian yang lebih penting lagi, setelah kita menjelaskan tentang kejahatan mereka, maka yang lebih penting dari itu adalah
sibuklah Anda menolong saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Anda perlu bertanya kepada Anda yang teriak-teriak bela Palestina, anti Israel, atau mohon maaf yang mencaci maki orang Israel itu, ini action atau serius? Jangan-jangan action saja. Kalau serius pasti sudah Anda berderma juga keluar duit. Sekarang keluar duit enggak, teriak-teriak Allahu Akbar bela Palestina, Palestina, teriak di mulutnya, di koceknya enggak ada keluar 1.000 rupiah pun enggak bantu Palestina. Action saja, pengen dilihat bahwasanya dia adalah pembela Palestina, kebenaran dan sebagainya. Bukan itu, hai hamba Allah. Jadi apa yang perlu kita lakukan saat ini? Semampu Anda untuk memberikan berita bahwasanya ini loh kejahatan orang-orang Israel, biar mata melek dunia ini. Anda kalau yang bisa mendatangkan data-data akurat, keluarkan data-data, bahkan dengan cara yang indah, sehingga orang di luar Islam sana tidak tertutup dengan cacian Anda, akan tapi melihat dengan berita akurat. Coba kalau ada orang yang tampak selama ini dengan akhlak yang baik dan sebagainya, kemudian memberitakan tentang sebuah berita, orang langsung siapapun akan mendengar, oh dari dia. Kemudian setelah itu Anda harus pikir, sudahkah Anda bantu Palestina? Panjatan doa Anda, apakah setiap sholat Anda sudah mengangkat tangan waktu di rakaat terakhir, rukuk terakhir dengan kunut nazilah? Atau Anda di tengah malam mendoakan mereka? Kemudian sudahkah Anda motong sebagian dari rezeki Anda? Itu madhab kita. Yang terus kami aneh bentuk mencaci maki, tidak menggugah hati. Mencaci maki tidak menggugah hati, akan tetapi membongkar kejahatan yang memang selama ini dilakukan terang-terangan adalah sah. Wong mereka terang-terangan mau ngebom, menghancurkan anak kecil mati dan sebagainya. Ayo sebarkan ke dunia agar mereka tahu. Tapi untuk mencaci adalah tidak menggugah hati. Hanya kami ingatkan, tidak menggugah hati. Anda perlu dengan cara yang istimewa. Ada pun mendoakan sah, mendoakan dalam panjatan sholat Anda sah, karena memang orang dolim layak didoakan. Mereka tuh dolim kepada kemanusiaan, dolim kepada kemanusiaan. Baik, ini jadi mendoakan oke, karena memang mereka dolimnya sudah luar biasa. Yang kedua, Anda jelaskan tentang itu saja, tentang kejahatan-kejahatan mereka, keburukan-keburukan mereka, agar dunia ini melek mata mereka, mata kepala dan mata hati mereka. Kemudian setelah itu bergegaslah Anda menolong orang-orang yang ada di Palestina dengan panjatan doa Anda dan rezeki Anda. Jangan banyak ngomong hanya soal jihad dan sebagainya. Hei, kita bisa jihad dengan harta Anda, harta kita saat ini. Palestina perlu bantu, hidupkan hati Anda, bukan hanya teriak-teriak, akan tapi perlu ketulusan. Tadi bagi ada yang bertanya, apa yang hendaknya kita lakukan gini-gini? Saya tanya, Anda sudah infak atau belum? Anda sudah sedekah belum? Jangan hanya teriak-teriak saja. Tapi tadi bagi orang baik yang bertanya, hanya saya guyon nih bahasanya, sudah. Dan kami yakin dia sudah berderma. Jangan banyak ngomong, derma penting, tolong mereka. Lalu jangan bicara nanti nyampe enggak, bukan permasalahan itu. Permasalahannya keluarkan kecuekan Anda dari hati Anda, itu saja. Anda harus peduli dengan mereka, selesai. Itu saja. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah menjadikan kita pejuang-pejuang dengan panjatan doa kita, dengan harta kita, biarpun kita belum bisa perang ke sana. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita, tidak menjadikan hati kita mati yang tidak peduli dengan saudara-saudari kita. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.